bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif, ya. Transparansi apa? Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Jadwal pada klaster yang pertama itu seharusnya jam 10 dan selesai di jam kurang lebih 12 atau jam 1, kemudian kami jam 14. Tetapi apa yang terjadi? Kami datang tepat waktu jam 14, tapi kami menunggu 2,5 jam. Jadi klaster pertama itu dari jam 10 sampai jam 16. Padahal mereka itu bukan, katakanlah, mohon maaf ya, bukan orang-orang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis seperti kami. Tetapi kami dibiarkan menunggu berjam-jam, sehingga apa itu? Akan muncul kejengkelan, akan muncul kelelahan, akan muncul yang namanya cognitive overload. Ya. Nah, setelah itu kami masuk, tentu saja dengan emosi yang sudah tidak stabil, diharapkan begitu. Tapi kami bertiga ini kan orang-orang yang sudah sangat kenal dengan apa yang terjadi, ya. Sehingga kami datang masuk ke ruangan dengan tenang. Ya. Nah, kemudian saya mendapat bocoran dari kelas pertama bahwa pada akhirnya pada sekitar jam 16 ijazah so-called ijazah Joko Widodo itu ditunjukkan kepada mereka dalam waktu beberapa menit. Pak Al-Katiri berapa menit ditunjukkan di klaster pertama? 7 menitan ya. Ijazah Jokowi itu ditunjukkan pada akhir waktu di mana mereka sudah mengalami yang disebut cognitive overload, udah kecapean ya, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mereka harus melihat itu dengan. Mereka ini siapa maksudnya? Ya, klaster pertama. Klaster pertama itu siapa? Siapa aja? Klaster pertama yang hadir itu Ibu Kurnia Triroyani, Pak Rustam Effendi dan Pak Rizal Fadila. Ini tersangka ya, semua ya. Juga ya. Nah, sehingga apa? Akhirnya yang terjadi adalah compliance bias. Compliance bias itu gini, oh iya ya ada ijazah. Maka di sini saya perlu klarifikasi karena salah satu lawyer dari klaster pertama itu dengan dia cognitive bias, dia sudah cognitive overload, dia sudah mengalami timing effect, lelah lah gitu ya. Lelah, kemudian dikejutkan dengan ijazah so-called ijazah Joko Widodo, maka dia mengatakan, iya saya melihat ijazah asli, itu sangat berbahaya. Sebentar, ya, saya dapat informasi katanya ada yang sempat menangis juga kemarin. Ini adalah behavioral intelligence ya, yang digunakan dengan, ini adalah sebuah exercise ya, ini sebuah exercise. Nah kami masuk di jam 16.10, saya adalah pembicara kedua setelah Mas Roy. Nah di situ saya bicara begini, ini kan sesi pertama. Ya. Pada waktu itu, pada behavioral intelligence, di mana kami harus menunggu molor 2,5 jam, itu timing effect itu diharapkan membuat kami jengkel, membuat kami malas, membuat kami marah, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka, ya, kami bertiga itu kan didapat waktu jam 14 dan seterusnya. Itu waktu yang sangat ideal untuk sebuah kerja kognitif ya. Kami diberikan waktu itu. Seharusnya kan sebaiknya kami sebagai narasumber, sebagai ahli diberikan waktu yang pagi kan, di mana kognitif kapasiti kami di dalam tahap yang paling prima. Tapi oke, nggak ada masalah karena kami biasa bekerja 20 jam, 24 jam. Jadi oke, nggak ada masalah. Nah, pada jam 16.10 itu ketika saya diberikan kesempatan, saya berkata kepada para pemeriksa atau Polda Metro Jaya di situ, saya katakan begini, sesuai dengan BAP yang saya sampaikan pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi, dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence effect. Tanyakan, sebagai ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat Pak. Mohon maaf ya Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23.
Setelah kami setelah 11 kami, malam. 11 malam 23 setelah kami dianggap kelelahan Ini behavioral intelligence ini itu intelijensi behavior perilaku sehingga apa, diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf kami bertiga itu punya foto memorik kemampuan foto memorik. Jadi kami lihat mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti, pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif Transparansi apa? Ijazah Joko Widodo ditampilkan tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Itulah yang namanya ilusi transparansi.